Energi adalah bagian esensial dari kehidupan kita yang sering kali kita abaikan. Bukan hanya energi fisik yang kita butuhkan untuk beraktivitas, tetapi juga energi emosional dan mental yang membentuk cara kita berinteraksi dengan dunia. Definisi energi pribadi mencakup ketiga aspek ini. Seperti yang dikatakan oleh Albert Einstein, energi tidak bisa diciptakan atau dihancurkan. Ia hanya bisa diubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Pernyataan ini mengingatkan kita bahwa energi dalam diri kita dapat berubah-ubah, tergantung pada bagaimana kita merasakannya dan bagaimana kita mengelolanya. Keputusan yang kita ambil dalam hidup sangat dipengaruhi oleh tingkat energi kita. Misalnya, saat kita merasa bertenaga dan positif, kita cenderung membuat keputusan yang berani dan kreatif. Namun, ketika energi kita rendah atau tertekan, kita mungkin mengambil keputusan yang kurang bijaksana. Energi dan keputusan sangat terkait, dan menyadari hal ini adalah langkah pertama untuk meningkatkan kualitas hidup kita. Di dalam interaksi sosial, kita seringkali merasakan resonansi energi positif dan negatif. Ketika kita berinteraksi dengan orang-orang yang positif dan penuh semangat, kita pun merasa terinspirasi dan termotivasi. Sebaliknya, berada di dekat orang yang negatif dapat menguras energi kita dan merusak suasana hati. Ini adalah pengingat bahwa kita perlu menjaga hubungan yang memberi energi positif dan menghindari interaksi yang menyedot semangat kita. Dalam kehidupan sehari-hari, cobalah untuk memperhatikan energi yang Anda rasakan di sekitar Anda. Apakah Anda merasa segar dan bersemangat setelah berbicara dengan seseorang? Atau apakah Anda merasa lelah dan cemas? Menyadari pergeseran energi ini dapat membantu Anda mengelola hubungan dan suasana hati Anda dengan lebih baik. Seperti yang diungkapkan oleh pemikir terkenal, Deepak Chopra, energi mengikuti perhatian. Apa yang kita fokuskan akan memengaruhi energi yang kita tarik dan pancarkan. Menghadapi tantangan hidup dengan kesadaran akan energi yang kita miliki adalah langkah penting menuju kehidupan yang lebih memuaskan dan berarti. Dengan memahami konsep energi, kita dapat mengambil kendali lebih besar atas kehidupan kita dan membuat pilihan yang lebih baik, baik untuk diri kita sendiri maupun orang di sekitar kita. Lingkungan di sekitar kita memiliki pengaruh yang mendalam terhadap keseimbangan energi pribadi. Lingkungan fisik, seperti rumah, tempat kerja, dan ruang sosial, berperan sebagai cermin energi kita. Ketika kita berada di lingkungan yang teratur dan bersih, kita cenderung merasa lebih tenang dan fokus. Sebaliknya, ruang yang berantakan dan penuh sesak dapat mengganggu pikiran dan menurunkan semangat kita. Seperti yang dikatakan oleh desainer interior Marie Kondo, sebuah ruang yang rapi menciptakan energi positif yang membawa kebahagiaan. Ini mengingatkan kita bahwa setiap sudut ruang memiliki potensi untuk mengangkat atau menurunkan energi kita. Selain fisik, energi dari orang di sekitar kita juga sangat berpengaruh. Energi dari orang di sekitar kita, baik itu keluarga, teman, atau rekan kerja, membentuk suasana hati dan keadaan mental kita. Misalnya, saat kita berada di sekitar orang-orang yang optimis dan suportif, kita lebih mungkin merasa bersemangat dan berdaya. Sebaliknya, orang-orang yang penuh keluhan dan negativitas bisa membuat kita merasa tertekan dan tidak berdaya. Ahli psikologi Daniel Goleman menjelaskan bahwa emosi itu menular. Artinya, suasana hati kita dapat terpengaruh oleh orang lain. Selanjutnya, interaksi dengan alam memberikan efek penyembuhan yang tak ternilai. Menghabiskan waktu di luar ruangan, seperti di pantai atau di pegunungan, tidak hanya menyegarkan pikiran, tetapi juga mengembalikan energi kita. Penelitian menunjukkan bahwa berada di alam dapat menurunkan stres dan meningkatkan kesehatan mental. Misalnya, seseorang yang merasa cemas setelah seharian di kantor bisa mendapatkan ketenangan dan keseimbangan kembali setelah berjalan-jalan di taman atau hutan. Dengan menyadari pengaruh lingkungan fisik, orang-orang di sekitar kita, dan kekuatan alam, kita dapat lebih bijaksana dalam memilih tempat dan orang yang berkontribusi terhadap kesejahteraan kita.
Sebuah perubahan kecil dalam lingkungan kita dapat menciptakan perubahan besar dalam energi yang kita rasakan. Seperti yang diungkapkan oleh filsuf Ralph Waldo Emerson, lingkungan adalah guru yang paling hebat. Dengan mengakui hal ini, kita dapat menciptakan kehidupan yang lebih harmonis dan memuaskan. Mengendalikan energi diri adalah kunci untuk menjalani kehidupan yang lebih berkualitas. Pertama, kita perlu memiliki kesadaran diri dan pengendalian emosi. Menyadari perasaan dan pikiran kita adalah langkah awal untuk menjaga energi positif. Sebagai contoh, saat menghadapi stres atau kekecewaan, alih-alih membiarkan emosi tersebut menguasai kita, kita bisa mengambil jeda sejenak untuk merenung dan mengevaluasi keadaan. Seperti yang dinyatakan oleh psikolog terkenal, Daniel Kahneman, sadar akan pikiran kita adalah langkah pertama untuk mengubahnya. Dengan kesadaran ini, kita bisa lebih baik dalam mengelola reaksi kita terhadap situasi yang sulit. Teknik meditasi dan mindfulness merupakan metode yang efektif untuk menyeimbangkan energi kita. Dengan meluangkan waktu untuk bermeditasi, kita dapat meredakan ketegangan dan menemukan ketenangan di dalam diri kita. Meditasi tidak hanya membantu menurunkan stres, tetapi juga meningkatkan fokus dan kejelasan pikiran. Sebuah studi yang dipublikasikan dalam Psychological Science menunjukkan bahwa orang yang rutin bermeditasi cenderung lebih bahagia dan memiliki tingkat stres yang lebih rendah. Cobalah untuk meluangkan beberapa menit setiap hari untuk berfokus pada napas dan membiarkan pikiran mengalir, membiarkan diri Anda terhubung kembali dengan energi positif yang ada dalam diri. Selain itu, olahraga dan aktivitas fisik sangat penting untuk meningkatkan aliran energi positif dan kesehatan fisik. Ketika kita bergerak, tubuh kita melepaskan endorfin, hormon yang membuat kita merasa bahagia. Contohnya, seseorang yang rutin berolahraga di pagi hari mungkin merasa lebih energik dan siap menghadapi tantangan sehari-hari. Seperti yang dikatakan oleh penulis dan motivator Tony Robbins, gerakan adalah obat yang paling ampuh untuk kelelahan dan depresi. Olahraga bukan hanya tentang fisik, ia juga merupakan cara untuk meningkatkan suasana hati dan memperkuat mental kita. Dengan mengembangkan kesadaran diri, mempraktikkan meditasi, dan berkomitmen pada aktivitas fisik, kita dapat mengendalikan energi kita secara lebih efektif. Setiap langkah kecil yang kita ambil untuk mengelola energi diri dapat membawa kita pada kualitas hidup yang lebih tinggi. Ingatlah bahwa Anda memiliki kekuatan untuk menciptakan kehidupan yang penuh energi positif dan makna. Seperti yang dikatakan oleh Buddha, kita adalah apa yang kita pikirkan. Semua yang kita adalah berasal dari pikiran kita. Dengan berpikir positif dan bertindak bijak, kita dapat membangun kehidupan yang lebih memuaskan. Hubungan antar pribadi adalah cermin dari dinamika energi yang kita pancarkan dan terima. Dinamika energi dalam hubungan ini menunjukkan bahwa setiap interaksi memiliki potensi untuk mempengaruhi keadaan emosional dan mental kita. Misalnya, saat berbicara dengan seseorang yang bersemangat, kita mungkin merasa terinspirasi dan termotivasi. Namun, jika kita berinteraksi dengan orang yang penuh keluhan atau negatif, energi kita bisa turun. Ahli komunikasi, Marshall Rosenberg, menekankan bahwa kata-kata kita memiliki kekuatan untuk membangun atau menghancurkan. Mengingatkan kita akan pentingnya memilih kata-kata dan sikap yang memancarkan energi positif. Namun, tidak semua interaksi membawa dampak positif. Oleh karena itu, membuat batasan energi yang sehat menjadi sangat penting. Kita perlu belajar untuk menetapkan batasan yang jelas dalam hubungan, agar tidak terjebak dalam siklus energi negatif. Sebagai contoh, jika seseorang selalu mengeluh dan menguras energi kita, penting untuk membicarakan perasaan kita dengan mereka, atau, jika perlu, menjaga jarak. Menetapkan batasan bukanlah tindakan egois, melainkan bentuk cinta dan penghargaan terhadap diri sendiri. Penulis dan motivator Brené Brown menyatakan, membuat batasan adalah cara kita menunjukkan cinta pada diri sendiri. Menghadapi energi negatif dalam interaksi juga memerlukan keterampilan dan kesadaran. Saat bertemu dengan konflik atau kritik,
Penting untuk tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh energi negatif orang lain. Misalnya, saat seseorang menyerang kita secara verbal, kita bisa memilih untuk tidak membalas dengan kemarahan, melainkan dengan ketenangan. Dalam hal ini, seperti yang dikatakan oleh Dalai Lama, ketika kita berbicara tentang belas kasih, kita sebenarnya berbicara tentang bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain. Menghadapi situasi sulit dengan belas kasih dan pengertian dapat membantu meredakan ketegangan dan menciptakan ruang untuk dialog yang lebih sehat. Energi dalam hubungan antar pribadi memengaruhi setiap aspek kehidupan kita. Dengan memahami dan mengelola dinamika ini, kita dapat membangun hubungan yang lebih sehat dan saling mendukung. Setiap interaksi adalah peluang untuk belajar dan tumbuh, baik untuk diri kita sendiri maupun untuk orang lain. Seperti yang diungkapkan oleh penulis Paulo Coelho, ketika kita saling terhubung dengan hati kita, energi positif akan mengalir. Mari kita jadikan hubungan kita sebagai sumber energi positif yang memperkaya hidup kita. Energi yang kita miliki berperan penting dalam mencapai kesuksesan dan cita-cita hidup. Menetapkan niat dengan energi yang jelas adalah langkah pertama menuju pencapaian. Niat yang kuat dan jelas memberikan arah dan fokus pada tujuan kita. Misalnya, seorang pengusaha yang memiliki visi dan niat yang jelas untuk membangun perusahaannya, cenderung lebih berkomitmen dan bersemangat dalam menghadapi berbagai tantangan. Seperti yang diungkapkan oleh penulis dan motivator Jim Rohn, tujuan tidak pernah menjadi satu-satunya tujuan kita. Tujuan adalah jembatan menuju kesuksesan. Selain itu, visi dan manifestasi memiliki kekuatan luar biasa dalam menarik hal-hal positif ke dalam hidup kita. Ketika kita memvisualisasikan cita-cita kita dengan jelas dan penuh keyakinan, kita menciptakan energi yang menarik peluang-peluang yang sejalan dengan visi tersebut. Sebuah studi dari University of California menunjukkan bahwa orang yang memiliki visi yang kuat dan terfokus lebih berhasil dalam mencapai tujuan mereka. Bayangkan seorang atlet yang membayangkan dirinya meraih medali emas. Energi positif dari visualisasi ini akan membantu meningkatkan performanya saat bertanding. Namun, mencapai kesuksesan tidak selalu mulus. Kesabaran dan ketekunan energi adalah kunci untuk menjaga konsistensi. Tidak jarang, kita dihadapkan pada rintangan dan kegagalan di sepanjang jalan. Disinilah pentingnya menjaga energi positif dan tetap berkomitmen pada cita-cita kita. Contohnya, Thomas Edison yang gagal ribuan kali sebelum akhirnya berhasil menemukan lampu pijar. Ketekunan dan keyakinannya pada visinya adalah contoh nyata dari kekuatan energi positif yang tidak hanya menginspirasi diri sendiri, tetapi juga orang lain di sekitar kita. Ingatlah bahwa energi yang kita pancarkan dalam setiap langkah menuju kesuksesan sangat berpengaruh terhadap hasil yang kita dapatkan. Seperti yang dikatakan oleh penulis terkenal, Maya Angelou, Anda tidak akan pernah bisa mengontrol semua tindakan orang lain, tetapi Anda dapat mengontrol bagaimana Anda meresponsnya. Dengan menetapkan niat yang jelas, memvisualisasikan kesuksesan, dan mempertahankan ketekunan, kita dapat menciptakan energi yang mendukung perjalanan kita menuju kesuksesan. Kesuksesan sejati tidak hanya tentang mencapai tujuan, tetapi juga tentang perjalanan yang kita lalui dan energi positif yang kita bawa selama proses tersebut. Melepaskan energi yang tidak bermanfaat adalah langkah penting untuk mencapai kehidupan yang lebih sehat dan bahagia. Salah satu cara yang paling efektif untuk melakukan ini adalah dengan memaafkan diri dan orang lain. Proses memaafkan seringkali sulit, terutama ketika kita merasa terluka oleh tindakan orang lain. Namun, memaafkan adalah tindakan pembebasan yang memungkinkan kita melepaskan beban emosional yang menguras energi. Seperti yang dikatakan oleh Nelson Mandela, memaafkan bukanlah melupakan, tetapi memilih untuk tidak membiarkan masa lalu mengendalikan masa depan. Dengan memaafkan, kita mengambil kembali kendali atas energi kita dan memberi diri kita kesempatan untuk melangkah maju. Membersihkan diri dari beban energi lama juga sangat penting.
energi negatif dari pengalaman masa lalu dapat menghalangi kemajuan kita. Teknik introspeksi dan refleksi, seperti menulis jurnal atau berbicara dengan seorang terapis, dapat membantu kita memahami dan melepaskan perasaan yang menyakitkan. Misalnya, seseorang yang merasa terjebak dalam ingatan buruk bisa merasakan kebebasan setelah berbagi cerita dengan orang yang dipercaya atau melakukan meditasi. Proses ini membantu kita membersihkan pikiran dan hati dari energi yang tidak lagi berguna. Setelah melepas energi negatif, saatnya untuk membangun energi baru yang lebih sehat. Hal ini melibatkan menciptakan kebiasaan yang mendukung pertumbuhan dan kesejahteraan kita. Cobalah untuk mengganti waktu yang dihabiskan untuk aktivitas negatif dengan kebiasaan positif, seperti berolahraga, berkumpul dengan teman-teman yang mendukung, atau melakukan hobi yang Anda cintai. Penulis dan motivator Tony Robbins mengingatkan kita, perubahan terjadi ketika tindakan baru diambil. Ketika kita mengganti kebiasaan lama yang merusak dengan yang lebih sehat, kita menciptakan ruang untuk energi positif mengalir masuk. Dengan melepaskan energi yang tidak bermanfaat, kita tidak hanya meningkatkan kualitas hidup kita, tetapi juga memberi diri kita kesempatan untuk berkembang dan meraih potensi penuh kita. Setiap langkah menuju pembebasan adalah langkah menuju kehidupan yang lebih penuh makna. Seperti yang dikatakan oleh Oprah Winfrey, Anda tidak dapat mengubah apa yang tidak Anda akui. Mari kita akui masa lalu kita, memaafkan diri dan orang lain, serta berkomitmen untuk membangun energi yang mendukung kebahagiaan dan kesuksesan kita di masa depan. Menjadi pengendali penuh atas hidup kita adalah tujuan yang menginspirasi, dan itu dimulai dengan memilih energi yang Anda inginkan. Setiap hari, kita dihadapkan pada pilihan untuk tetap positif atau terjebak dalam siklus negatif. Misalnya, seseorang yang menghadapi tantangan pekerjaan dapat memilih untuk melihatnya sebagai peluang untuk belajar dan tumbuh, daripada sebagai beban. Seperti yang diungkapkan oleh Viktor Frankl, ketika kita tidak dapat mengubah situasi, kita dihadapkan pada tantangan untuk mengubah diri kita sendiri. Dengan memilih respons kita memegang kendali atas energi yang kita pancarkan dan terima. Mengembangkan kesadaran tentang membangun hidup yang selaras dengan energi positif adalah langkah penting berikutnya. Hidup dengan kesadaran penuh berarti kita mengenali dan menghargai setiap momen, serta bagaimana setiap tindakan kita memengaruhi energi kita. Dalam praktiknya, ini bisa berarti meluangkan waktu untuk bersyukur, merenungkan pencapaian, atau bahkan hanya menghargai momen kecil dalam sehari. Penulis dan pembicara motivasi, Robin Sharma, mengingatkan kita bahwa kita adalah hasil dari pilihan yang kita buat. Dengan memilih untuk berfokus pada hal-hal positif dan menghargai perjalanan kita menciptakan hidup yang lebih bermakna. Saat menghadapi tantangan dengan energi yang tepat menjadi sangat penting. Energi yang kita bawa ke dalam situasi sulit dapat menentukan hasilnya. Misalnya, seorang atlet yang menghadapi kekalahan dalam kompetisi dapat memilih untuk belajar dari pengalaman tersebut dan kembali lebih kuat, alih-alih terpuruk dalam kekecewaan. Dengan menjaga pola pikir positif dan respons yang konstruktif, kita dapat mengatasi rintangan dan tumbuh dari pengalaman tersebut. Menjadi pengendali penuh atas hidup kita adalah tentang mengambil tanggung jawab atas energi yang kita pancarkan dan bagaimana kita merespons dunia di sekitar kita. Dengan memilih energi positif, hidup selaras dengan nilai-nilai kita, dan menghadapi tantangan dengan sikap optimis, kita dapat menciptakan kehidupan yang tidak hanya memuaskan, tetapi juga menginspirasi orang lain. Ingatlah bahwa Anda adalah penulis kisah hidup Anda sendiri. Setiap pilihan yang Anda buat adalah sebuah langkah menuju cerita yang ingin Anda ceritakan. Seperti yang dinyatakan oleh penulis Joseph Campbell, ikuti panggilan petualangan Anda, dan biarkan energi positif memandu perjalanan Anda menuju kehidupan yang lebih kaya dan berarti. Jika Anda masih menonton, saya ingin mengucapkan terima kasih. Jika video ini bermanfaat dan menambah wawasan, silahkan membagikan video ini dengan orang lain. Pertimbangkan juga untuk subscribe di channel ini,
karena dukungan Anda akan sangat membantu dan berharga. Jangan ragu untuk berbagi pengalaman atau pemikiran Anda di kolom komentar. Semoga hari-hari Anda selalu dipenuhi dengan kelimpahan dan kebahagiaan.